Lifted seats while I was planted in my streams I walked alone. The halo of haze. Sequel lanjutan ini diawali dengan seorang kewes bernama Mary yang berniat untuk menginap di Ojon's Motel sebelum melanjutkan perjalanan mudiknya ke daerah Tasik, di mana kisah ini terjadi 3 tahun sebelum teror Kopet di film pertamanya. Sesaat kemudian, Sally Kopet yang bekerja sebagai resepsionis langsung menyambut kedatangan customernya ini. Hingga setelah menyelesaikan administrasi dan pembayaran, Sally langsung memberikan kamar kunci nomor 24. Lalu tiba-tiba saja Sally Kopet terpikirkan untuk menyalurkan hobinya saat ia menyadari jika Mary bukan orang sini alias orang asing. Di malam harinya, Mary yang sedang cetan langsung heran saat mendengar seseorang mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Tamara secara berkali-kali. Dirasa hanya kelakuan orang gabut, Mary yang tidak ingin ambil pusing bergegas kembali ke dalam kamar. Sontak Mary pun kaget saat sosok bertopeng Sarimin Doger monyet tiba-tiba berada di kamarnya. Selang beberapa saat, seketika Mary panik saat dirinya sudah tersekap di dalam gorong-gorong bekas pencitraan. Di tengah kepanikan, Mary yang tidak tahu dosanya apa meminta mereka untuk membebaskannya. Tapi jelas saja, si Kopet Doger monyet ini tidak menggubris hal tersebut. Eta si Gubloy, tanpa basa-basi, Mary langsung dicucuk hingga tewas merasakan mules ekstrim. Di saat itu pula, si Kopet Karunggoni terlihat senang saat dayang-dayang kopetnya telah menyelesaikan tugasnya dengan sempoa. Lalu sungguh ceringe kabina-bina. Dengan petisnya yang aneh, Sally dan si Kopet Karunggoni saling mengokop satu sama lain. Lalu, film pun baru dimulai. Kembali ke masa sekarang, seperti yang kita tahu di sequel sebelumnya, si Kopet Karunggoni terlihat bersedih saat mengetahui gebetannya yaitu si Kopet Sally tewas dihabisi Maya. Entah apa yang ia pikirkan, si Kopet ini terlihat menggaplok-gaplok jasad Sally sebelum dibawa pergi. Hingga setelah mereka pergi, Maya berniat melakukan pelarian dari kabupaten kriminal ini. Beberapa saat kemudian, dengan cekernya yang pengkor, Maya berusaha untuk kabur sejauh mungkin. Namun saat mobil polisi datang, Maya langsung bersembunyi ke dalam ruyuk. Terlebih ia sudah tidak percaya lagi dengan para petugas di kabupaten ini. Hingga setelah mobil polisi pergi, Maya yang tidak ingin ambil resiko berniat mengambil jalan ruyuk. Hingga setelah jauh apruk-aprukan, Maya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam gereja, apalagi cekernya sudah mengalami kesemutan akut. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Greg datang dan langsung menghampiri Maya dengan gelagatnya yang mencurigakan. Lantas, sambil menuangkan 2 sloki teh sisir rasa gula kawung, Greg meminta Maya untuk tenang dan mabar sambil berbincang. Sit down.
Setelah menenggak minuman, Greg berkata jika dirinya merasa kesal dan ingin menghabisi Maya setelah gebetannya yang bernama Sally dihabisi. Tak cuma itu, Greg menambahkan jika selama menjalankan aksinya, Maya merupakan satu-satunya korban yang bisa selamat dari aksi psikopatnya. Sontak Maya pun panik saat mengetahui jika selama ini Greg merupakan sosok psikopat karung goni. Akan tetapi, Greg berniat memberikan kesempatan pada Maya untuk kabur, di mana semua ini ia anggap impas setelah dulu gebetan Maya dirinya habisi tepat di depan matanya. Mendengar hal itu, Maya yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langsung ngabret kabur. Suwe sekali, Maya yang akan kabur malah bertemu dengan Sheriff Richard yang sedang berpatroli. Sesaat kemudian, Maya meminta Richard untuk mengantarkannya keluar dari kabupaten ini sebelum psikopat karung goni datang. Akan tetapi, Richard malah tertawa saat mendengar ucapan Maya. Dirasa memang polisi di sini tidak bisa dipercaya, Maya langsung melakukan gimmick agar dirinya bisa kabur, di mana ia yang terluka meminta Richard untuk mengambilkan kotak P3K. Seketika Richard pun melongo saat dirinya digoblok-goblokin oleh Maya. Di tengah perjalanan, Maya berusaha mencari peta untuk menuju gerbang tol. Sungguh bodoh, Maya yang meleng malah oleng hingga nyuksruk menghantam pohon jengkol. Hingga di tengah rasa ngap dada tiba-tiba lagi-lagi suwe, Maya yang kelamaan kabur malah kembali ditangkap dan langsung dibawa menuju sarang kopet. Sementara itu, saat Richard menunggu jemputan, ia yang termenung kembali teringat pada persidangan kasus pembunuhan Tamara 20 tahun lalu. Ternyata Richard ini adalah ayahnya psikopat Greg, di mana kini Greg didakwa atas kasus pemodaran yang dilakukannya kepada Tamara ketika di sekolah. Kalau yang mau lihat adegannya seperti apa, tonton saja di film keduanya. Namun karena masih di bawah umur, pengadilan memutuskan Greg dihukum dengan menjalani tahanan kabupaten, namun harus dengan pengawasan ketat dari Richard. Tapi jika Greg kembali melakukan aksi kopet, si hakim tidak akan segan akan menjatuhkan hukuman mati kepada Greg meski masih di bawah umur. Karena menurut si hakim, anak di bawah umur tidak akan mungkin melakukan aksi gila seperti itu. Akan tetapi beberapa minggu setelah persidangan, Greg kembali melakukan aksi kopet pada seorang pria yang sedang mancing di wahangan. Sungguh goblok. Rupanya kelakuan kopet ini hanya untuk membuat ayang Sally terkesan saja. Hingga di malam harinya, ketika Greg memberitahukan aksi kopetnya kepada si ayah, Richard yang tidak ingin putranya dihukum mati justru berusaha untuk membantu Greg melenyapkan jasad tersebut. Mendengar hal itu seketika membuat Sally tersenyum roblok. Kemudian, Richard meminta mereka untuk menargetkan orang asing saja dan jangan warga kabupaten sini jika ingin melampiaskan hasrat kopetnya. Singkat cerita 5 tahun kemudian, Greg dan Sally yang kini sudah menjadi remaja tanggung terlihat semakin gencar mencari korban. Want anything? Namun setelah pencariannya tidak membuahkan hasil, Sally yang salatri berniat membeli cemilan di Ojon Mart. Entah pemeran Sally terlalu bocil atau gimana, hingga membuat adegan Randy menggoda Sally terkesan menjadi adegan predator. Di saat itu pula, pacar Randy yang bernama Anita langsung kesal saat melihat kelakuan pacarnya yang sok ganteng. She came up to me. Okay? Come on. Sesaat kemudian dengan gaya sok dewasa, Sally dan Greg akhirnya menargetkan pasangan itu untuk mereka habisi. Lantas setelah sepakat, mereka bergegas pergi membuntuti calon korbannya.
Setelah persiapan selesai, mereka langsung mendatangi kamar nomor 24 tempat Randy dan Anita menginap. Dan seperti biasa, dengan gimmick ketukan mencari Tamara. Is Tamara here? Sontak mereka pun melongo saat melihat aksi kopet yang dilakukan Anita kepada gebetannya. Setelah melihat semua itu, Sally dan Greg tiba-tiba merasakan koneksi kopet yang pas. Mereka pun langsung merekrut Anita ke dalam circle kopetnya. Kembali ke masa sekarang, Greg dan Anita kopet membawa Maya ke tempat elos kayu tua. Hingga sesaat kemudian, Maya pun ngegibrik parah saat melihat Greg menyimpan jasad Sally di mesin penghancur kayu. My God, betapa syoknya Maya saat mengetahui jika selama ini mereka menggunakan tempat ini untuk menghancurkan jasad-jasad korbannya hingga tidak bersisa. There's nothing of days that you they're just a minute. Di keesokan harinya, sambil didampingi seorang bodyguard serem, kakak dan ipar Maya yang bernama Howard dan Debbie terlihat berusaha mencari keberadaan Maya. Sambil menunjukkan foto Maya, mereka berusaha menanyakan informasi adiknya pada para pengunjung kafe. Namun saat para pengunjung bungkam, seorang pelayan kafe bernama Ani berkata jika sebelum mengalami teror Maya sempat singgah di kafe. Sontak para pengunjung pun panik saat mendengar pernyataan Ani. Terlebih Ani seakan mencari gara-gara dengan komplotan psikopat karung goni. Saat Ani istirahat, Debbie kembali menghampiri Ani untuk meminta bantuan. Meskipun takut, namun Ani yang muak dengan madesunya kabupaten ini langsung memberitahu jika semenjak belasan tahun lalu marak terjadi kasus kopet pada turis yang singgah di wilayah ini. Maka dari itu, kabupaten ini tidak pernah ada kemajuan. Saat Debbie keheranan, Ani memberitahu Debbie untuk menyelidiki seorang serip soiyeh bernama Richard. Kembali pada Maya di tengah rasa puyeng, ia pun kaget saat Greg membuat tato semile di tubuhnya. Rupanya si kopet karung goni ini ingin menjadikan Maya sebagai dayang kopet pengganti Sally. Sementara di kamar mayat, saat Richard dan Walter melakukan penyidikan pada jasad-jasad korban kopet, Walter langsung mengungkapkan kecurigaannya, di mana ia merasa yakin jika pembantaian yang dialami Circle Danica berkaitan dengan hilangnya Greg dari Circle tersebut. Kalau nggak tahu Danica siapa, mending cek video Sakahayang sebelumnya. Namun saat Walter menjelaskan teorinya, tiba-tiba sungguh edan. Richard yang berusaha melindungi putra kopetnya nekat menghabisi rekannya sendiri. We don't know that. Saat Richard berusaha membawa jasad Walter, di saat itu pula Debbie dan rekan-rekannya mulai melakukan pengintaian pada gerak-gerik Richard yang mencurigakan. Hingga setelah Richard pergi, mereka bergegas membuntutinya. Kembali ke sarang kopet, setelah Maya ditato semile, Greg yang datang langsung membawakan topeng Sarimin Doger monyet warisan Sally. Dirasa akan cocok, Greg meminta Maya untuk memakainya. Seolah melihat mantan gebetannya, tiba-tiba saja Greg merasa esang dan akan melakukan cipokan ceringe. Di malam harinya, Greg dan Anita mengajak Maya untuk melakukan ospek.
Hingga sesampainya di Ojon Motel, mereka yang melihat pasangan kumpul banteng masuk ke dalam kamar bergegas melancarkan aksinya. Is Tamara here? Sesaat kemudian, setelah menyekap Dadang dan Eis yang akan berbuat maksiat, Greg langsung membuka ikatan di tangan Maya untuk memintanya menghabisi pasangan tersebut. Namun jelas saja, Maya yang ketakutan tidak akan melakukannya. Seketika Greg pun melongo saat melihat Maya telah menghabisi Anita. Hingga di tengah kekesalan, Greg yang murka memaksa Maya untuk menghabisi Eis. Setelah menuntaskan aksi kopetnya, Greg langsung mengajak Maya pulang meskipun ia harus kehilangan satu lagi dayangnya. Sementara itu, Richard yang akan pergi ke pabrik kayu akhirnya menyadari jika saat ini dirinya sedang dibuntuti. Menyadari Richard telah jauh pergi, Howard meminta Marcus untuk tancap gas. Sesampainya di sebuah karavan, Marcus yang akan melakukan pemeriksaan langsung memberikan pistolnya pada Howard untuk berjaga-jaga. Setelah memastikan karavan ini aman, Marcus meminta Howard dan Debbie untuk menunggu di dalam karavan saja. Sementara ia akan lanjut mencari petunjuk. Sontak Marcus pun merasa ngeri saat melihat daging-daging cincang berada di dalam mesin penggiling. Namun bukannya pergi mencari backupan, Marcus yang sok keras ini lanjut melakukan investigasi. Elah, dikira keras, ternyata bodyguard borongan ini hanya sampai sini saja riwayatnya. Sementara di sisi lain, Howard dan Debbie seketika panik saat mendengar suara mobil yang datang. Daita si Gobloy, bagaikan burung dalam sangkar di bawah cilaka. Debbie dan Howard hanya bisa pasrah menerima nasib. Sesaat kemudian, psikopat Greg langsung membawa kampaknya untuk menghabisi mereka. Hingga saat Howard ripuh seperti ayam adu, mereka pun panik saat melihat psikopat Greg merangsek masuk. Sungguh naas, Howard pun modar setelah digaplok kapak kopet. Hingga sesaat kemudian, seketika Maya pun panik saat melihat Greg kopet bersiap menghabisi kakaknya. My God, Maya pun hanya bisa mematung saat melihat kakaknya yang datang untuk mencarinya kini harus menjadi korban kekopetan Greg. Namun sesaat kemudian, Greg seolah menantang Maya dengan cara membuka tali di tangannya. Hingga setelah Greg pergi bersama ayah kopetnya, Maya yang murka langsung membulatkan tekad untuk menuntut balas. Singkat waktu setibanya di akses sarang kopet dengan bersenjatakan senapan FF, Maya langsung masuk mencari targetnya.
Setibanya di ujung lorong, seketika Richard pun panik saat melihat Maya membawa senapan FF. Mamam, meski belum mengeluarkan teknik jumpsuit, Richard si petugas jolim pun modar ditembaki senapan FF. Hingga sesaat kemudian, Maya bergegas mencari keberadaan Greg guna menuntaskan dendamnya. Setibanya di sebuah altar bucin kronis, Maya pun sadar jika si Greg ini benar-benar bucin sama si Sally, di mana Sally yang modar pasti telah membuat hidupnya hampa. Dan rupanya itulah sebabnya Greg berkali-kali memberikan kesempatan pada Maya untuk kabur, di mana hasrat kopetnya tidak seasyik dulu, meski ia sempat menjadikan dirinya sebagai kandidat dayang kopet. Setelah mengetahui si ayah modar, Greg kopet yang datang langsung menanyakan apa yang Maya inginkan. Terlebih dirinya telah memberi kesempatan agar Maya pergi. Mendengar hal itu, Maya meminta Greg untuk membuka topengnya. Terlebih ia merasa najis melihat Greg yang so serem. Lantas dengan tatapan yang kosong, Maya berkata jika dirinya berusaha menuntut balas atas kematian orang-orang yang ia sayangi. Mendengar hal itu, Greg yang sudah tidak memiliki alasan untuk hidup langsung menantang Maya untuk segera menghabisinya, di mana selama ini ia hanya merasakan kenikmatan ngekopet hanya saat sedang bersama Sally. Menyadari hal itu, Maya berusaha memancing Greg untuk menjamah tubuhnya. Never reaching, some hand in hand. Some try to tell us what you want to be. Setelah di PHP Maya, Greg yang merasakan mules ekstrim hanya bisa pasrah. Berakhir sudah debut Greg sang psikopat karunggoni, di mana setelah kehilangan Sally, ia pun sudah tidak punya hasrat lagi untuk melanjutkan kekopetannya. Kemudian, setelah menuntaskan dendamnya, Maya pun langsung pergi.